dan prinsip baru ya. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara di ibadah kita Zoom ini. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Tiongkok. Shalom. Indonesia, Amerika, Australia, dan di negara-negara lainnya. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di ibadah kami malam hari ini, Tuhanlah yang hadir, yang memimpin kami, dari awal ibadah sampai akhir. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, sucikanlah hati dan pikiran kami, biar kami dapat mengerti firman nanti yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan, berkati kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kita mau nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Malam hari ini saya rindu ingin menyanyikan firman Tuhan. Kau dan aku dikasihi karena kita semua berbeda, tapi Tuhan di mata Tuhan kita adalah sama. Amin. Mari kita sama-sama. Amin, amin. Alangkah baik dan indahnya hidup rukun. Alangkah baik dan indahnya hidup rukun, damai sejahtera, menikmati kemurahan Tuhan yang menyatukan kita. Betapa senang dan bahagia dikasihi, mengasihi
menikmati kemurahan Tuhan. Sehati saling mengasihi. Engkau dan aku memang berbeda, tapi namun semua dikasihinya. Engkau dan aku jadi saksinya. Kebenaran dan kuasanya. Kau dan aku adalah miliknya. Indahnya hidupku sama dia. Alangkah baik dan indahnya hidup rukun, damai, tentram, menikmati kemurahan Tuhan yang menyatukan kita. Betapa senang dan bahagia dikasihi, mengasihi, memancarkan kemuliaan Tuhan, sehati saling menyayangi. Engkau dan aku memang berbeda, namun semua dikasihinya. Engkau dan aku jadi saksinya. Kebenaran dan kebaikannya. Kau dan aku adalah miliknya. Indahnya hidupku sama dia. Indahnya hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Benar, kita memang berbeda, tapi di mata Tuhan kita adalah sama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian. Musim akan selalu berganti. Mari kita sama-sama merenungkan bahwa segala apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah kehendak dan seizin Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi sama menyanyikan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai kamu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, diam selalu menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, amin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan selalu pelihara kami. Amin. Dan tidak pernah membiarkan kami sengsara. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, jika hal itu membuat kami sakit, itu adalah mengubah kami menjadi kuat di dalam nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bangkit, kami akan bahagia hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gem yang akan membawakan firman Tuhan. Baik. Kita akan dengarkan firman. Ada gangguan jaringan. Halo. Dengar suara ya? Ya. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhanku Yesus Kristus yang kami sembah sebagai juru selamat kami dan Tuhan kami. Engkaulah sang kebenaran yang hakiki. Engkaulah sang kehidupan yang sejati. Engkaulah jalan, cara, sistem yang tepat, benar, sesuai dengan kerajaan sorga. Sempurna pengajaran-Mu, sempurna teladan-Mu. Sungguh nilai-nilai yang sangat berharga bagi kami, Engkau bagikan untuk kami, manusia yang fana, manusia yang Engkau perhitungkan, yang Engkau anggap mulia, Engkau pandang mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menghormati-Mu, karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik. Segala pujian bagi Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin lidah bibir hamba-Mu, segenap hidupku untuk menyampaikan sabda-Mu. Berbicaralah supaya semua yang keluar berdasarkan perkataan atau isi hati-Mu. Semua jemaat-Mu dilawat oleh Tuhan, oleh karya Roh Kudus. Hadirat-Mu yang mengubahkan kami, yang membuat kami akan menyerap firman-Mu serasa sebagai seorang yang sedang kelaparan dan kehausan. Dengan demikian, ketika kami mendengar, maka dengan begitu cepat kami akan mengambilnya, menelan, atau meminumnya. Bapa yang mulia, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk penghargaan-Mu bagi kami. Siapakah kami ini, Tuhan? Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus,
Juru selamat, aku berserah. Bapa, rasakan harga diri tak ada gunanya selain hanya Engkau yang sangat berharga. Harga diri ini sudah tak berlaku lagi itu di hadapan-Mu, Rajaku, untuk kupersembahkan sebagai korban yang harum di hadapan. Harus kupertahankan. Ya, semua tidak bernilai kecuali itu. Hidupku berharga hanya karena itu. Terima kasih, Raja. Untuk kuhormati dan kutinggikan. Dari dasar hati ini, bukan karena Engkau terobsesi ingin disembah, meskipun kami layak menyembah Engkau karena kami adalah ciptaan. Tapi bukan karena itu, tapi karena terbukti Tuhanku luar biasa. Penuh kasih mesra, kehangatan, dan kemurahan hatinya yang sempurna. Hormat bagi Raja. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha suci. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Hormatku bagimu, Yesus. Hormatku bagimu, Rajaku. Hormatku bagimu. Hormatku bagimu. Hormatku bagimu. Hormatku bagimu. Hormatku bagi Raja. Kekal selama-lamanya. Raja yang maha besar, yang layak ditinggikan. Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Selamat. Haleluya. 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 Sangat. Thank you, Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih. Segala syukur. Amin. Beliau sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Oh God. Beliau sangat dekat. Oh, beliau sangat dekat. Sangat dekat. Haleluya. Lord, your presence, God, upon us. Please, Lord Jesus. Kami mau merasakan kehadiran. Lord Jesus. This is yours, God. Semua kami milikmu. We are yours, Jesus. Berkuasalah Engkau, Tuhan, atas semua hidup kami. Lord, this is your members. Ini adalah jemaat. Ini pelayananmu, Tuhan. Mereka jemaatmu. Kami hanya hamba. Mereka adalah orang-orang yang kami layani. Orang-orang yang berarti mata. Mereka adalah orang-orang yang harus kami layani. Kami ini cuma hamba buat mereka. Kami harus melayani. Mereka mulia, berharga. Kami cuma hamba buat mereka. Kami cuma pelayanmu, Tuhan. Yang harus mengabdi kepadamu. Tidak lebih dari itu. Hanya hamba. Abdi setia. Hanya bisa taunya melayani saja. Tidak menginginkan pujian, penghormatan. Kami hanya ingin melayani mereka pilih. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk melayani mereka. Mereka adalah Tuhan kami. Mereka adalah orang yang harus kami hormati. Itu yang kau katakan. Mereka adalah Tuhan. Harus kami pakai. Kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Punya kesempatan untuk melayani. Akan kami bawa bersama-sama di langit baru dan bumi baru. Kami akan berjumpa di dalam kerajaan sorga kelak. Kami akan meninggalkan dunia ini yang sementara. Dan ini akan berlalu. Bumi ini akan dimusnahkan oleh-Mu.
menunggu kedatangan-Mu ke dunia ini. Kami dipersiapkan dulu sebelum murka itu turun. Sebelum Tuhan menjemput kami. We will show. Kami akan melihat-Mu kelak. Kami akan berjumpa dengan-Mu di keabadian. Kelak. Ini hasrat kami. Dunia ini akan berlalu. Nyawa ini tidak akan melekat selama-lamanya pada tubuh ini. Kami akan berpisah pada waktu yang Tuhan tentukan, kembali ke rumah Bapa. Kami akan berjumpa di keabadian. Bersama-sama Engkau dan jemaat-Mu. Haleluya. Haleluya. We will sing. We will sing. Kami akan berjumpa dengan Kami akan berjumpa. Kami akan memandang-Mu kelak. Kami akan berjumpa dengan berjumpa. 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 Akan berjumpa. Meskipun hari ini kami tidak berjumpa, belum memandang wajah-Mu, tapi kami secara langsung akan memandang wajah-Mu. Jesus. Haleluya. Segalanya bagiku Tuhan. Kau segala. Bagi kami semua. Kau segala. Kau segala. Kau segala. Kita akan berfirman Tuhan, siapkan hati kita. Shalom untuk kita semua. Shalom untuk jemaat PCK Overseas. Ada di Indonesia, Tiongkok, dan Amerika, Australia, Kolombia, dan lain-lain. Tuhan berkati semua jemaat. Tuhan beserta jemaat. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan sedang memandang hidup kita semua dari tempatnya yang kudus. Beliau sedang mengamati Beliau sedang mengamati kehidupan umat manusia. Apakah ada yang mencari Dia? Atau umatnya sendiri, apakah tetap setia terhadap Dia?
Biarkan Tuhan memiliki kita semua. Biarkan beliau memiliki kita. Baik, jemaat Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Sembari Anda buka Alkitab dan mengikuti pemberitaan firman. Jangan ada yang merasa berdiam diri, fokus, nikmati. Kalau Anda ingin menikmati Tuhan, Anda bisa mengalaminya. Tidak cuma tertulis di Alkitab, tapi itu fakta. Saya dalam nama Yesus menyatakan dengan ini. Saya mengalami. Tuhanmu ada. Anda pun bisa menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, rasanya diri ini sangat-sangat hanya bernilai karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Buka Matius pasal 19. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 19. Ayat 27 sampai 30. Judul firman yang akan kita dengar hari ini adalah yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Yang awal, yang pertama-tama akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi pertama-tama atau yang mendahului. Sementara yang duluan, yang pertama malah jadi terbelakang. Saya baca, jemaat memperhatikan Alkitabnya di rumah. Lalu Petrus menjawab datang kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Camkan perkataan ini. Kami mengikut Engkau. Telah meninggalkan segala sesuatu. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Mulai Petrus adalah salah satu murid Yesus. Mulai hitung-hitungan dengan Yesus, Sang-Nya. Kami sudah mengikut Engkau dan meninggalkan segala sesuatu. Tapi apa yang akan kami terima? Di sini letak kemurnian seorang murid Yesus atau pengikut Yesus. Apakah dia tulus mengikuti Yesus atau tidak? Petrus mulai
meminta kepada Yesus apa yang akan diperolehnya saat mengikut Yesus sang gurunya. Sebab Petrus adalah seorang nelayan dulunya. Dia meninggalkan pekerjaannya nelayan dan meninggalkan keluarganya untuk menjadi murid Yesus, memberitakan kabar baik. Jadi dia sudah tinggalkan semua demi Injil, demi mengikut Yesus. Tidak ada yang tersisakan dari hidup Petrus sampai nyawanya pada akhirnya dipersembahkannya dengan kesetiaannya dengan Yesus. Tetapi saat cerita ini, Petrus meminta, memohon, atau menuntut, atau ingin tahu apa yang akan diterimanya ketika dia mengikut Yesus. Apakah ada imbalannya? Tidak lain Petrus adalah gambaran kita sebagai orang Kristen. Kita mengikut Yesus harus pakai imbalan. Hitung-hitungan. Tapi jangan khawatir. Tuhan kita menjawab dengan lembut dan penuh kasih mesra. Tuhan kita memaklumi hal itu. Namun ini sebuah cermin untuk kita belajar bersama-sama. Apa yang bisa kita kutip, apa yang bisa kita ambil untuk pertumbuhan rohani kita dalam kepengikutan kita kepada Yesus. Berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, telah mengikut aku." Perhatikan ini, kata ini. Kamu yang telah mengikut aku, meninggalkan segala sesuatu demi kepentingannya, demi kehendaknya, kita rela untuk tidak mengikatkan diri terhadap sesuatu yang melampaui ikatan kita kepada Yesus. Yang mengikatkan dirinya kepada Yesus secara utuh, full. Perhatikan perkataan Yesus. Akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Orang yang nekat meninggalkan segala sesuatu, tidak terikat pada apapun yang ada dalam dirinya atau di dunia ini secara lahiriah jasmaniah, hal-hal yang berbicara bendawi yang kita anggap sangat berharga, yang membuat kita paling bernilai atau membuat kita paling senang. Hanya Yesus satu-satunya. Perhatikan ini. Dia akan duduk di atas tahta. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang memeras. Tuhan Yesus berkata meninggalkan demi dia bukan gratis. Yesus kita bukan pemeras, bukan seorang pribadi atau seorang atau Tuhan yang merampas hak kita. Beliau memperhitungkan semua itu.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jemaat, ini konteks firman Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan yang notabene berkata Kristen, yang notabene telah menerima Injil, yang notabene yang adalah seorang yang telah lahir sejak kandungan ibunya, yang telah lahir dari kandungan ibunya beragama Kristen. Perhatikan. Atau yang disebut umat pilihannya, umat Tuhan. Tidak menjadi jaminan bahwa dia akan tetap pada posisinya seperti yang utama. Akan meninggalkan yang namanya Tuhan atau membelakangi kehendaknya. Ini terjadi. Tetapi mereka yang belum percaya Yesus, belum mendengarkan Injil, yang tidak disebut Kristen sejak lahirnya, mereka yang malah justru menerima, yang justru akan memegang teguh firman Tuhan, mereka akan terus berdiri kokoh. Tetapi justru umatnya sendiri yang sejak semula yang menjadi terakhir. Ini sangat menyedihkan. Padahal umat Tuhan sudah menerima Injil, sudah dengar khotbah, sudah menerima hukum Taurat. Tetapi umatnya menolak dia. Jangan sampai kita KJK Overseas adalah termasuk orang-orang yang menjadi terakhir pada kita sudah sejak semula menjadi orang Kristen. Jangan sampai itu terjadi. Kita adalah salah satu daripada golongan tersebut. Gugurnya di tengah jalan oleh berbagai kesibukan-kesibukan, oleh berbagai tawaran-tawaran dunia yang mencoba untuk pandangan kita beralih dari dia. Dan tidak sedikit orang Kristen, umat Tuhan yang beralih pandangannya karena urusan-urusan perkara-perkara duniawi. Mereka tergiur, terpikat olehnya. Atau mereka mulai menuntut Tuhan. Aku sudah mengikut Engkau Tuhan, apa yang kuperoleh? Kok aku semakin menderita secara batin? Kok aku semakin menderita harus mementingkan orang lain juga? Bukan hidupku semakin lebih enak, nyaman. Duitku malah tidak sepenuhnya aku miliki selama ikut Yesus. Kesenanganku semakin terkekang. Harusnya bisa shopping. Harusnya aku bisa menikmati yang enak-enak. Tapi kenapa aku harus memikirkan orang lain pula? Ikut Yesus seperti ini. Kecewa di tengah jalan. Lalu meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi yang terakhir.
mulai miliki hati yang antusias, optimis kepada Tuhanmu. Saya mau katakan, jangan sampai ketinggalan. Kita akan lihat buktinya. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Mari kita lihat. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Membuktikan bahwa umat-umatnya mulai berdalih dari sesuatu yang sangat berharga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Menunggu itu, saya akan buka Yohanes pasal 1. Ayat 11. Menunggu kita masuk Lukas 14. Ia telah datang di dalam dunia, Yesus. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu ayat 10, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Perhatikan. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Kepada umatnya, bayangkan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya sama dengan adalah umat Tuhan sendiri. Menolak Tuhan. Tuhan yang benar itu. Yang kita sembah dalam nama Yesus yang pernah datang ke bumi. Ditolak oleh umatnya sendiri. Bahkan dibunuh. Dia disalibkan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tapi kita menolak Dia. Baru kita masuk Lukas pasal 14. Menolak itu tidak selalu kata menolak dengan arti kata kita berpindah agama. Atau kita berpindah keyakinan. Menolak itu bukan berarti di situ secara paten. Perhatikan Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Jemaat mengikuti, perhatikan kitab Anda. Nah, itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Coba perhatikan, dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah mereka. Perhatikan, berbahagialah mereka yang dijamu dalam kerajaan Allah. Perhatikan, berarti ada pesta yang akan diadakan oleh Tuhan Yesus kelak. Nanti kita akan pesta bersama anak domba Allah. Bersama dengan Dia Raja kita Maha Agung. Mereka yang berjeri lelah selama di bumi. Yang hanya mengikatkan dirinya kepada Yesus segala-galanya baginya. Dia akan menikmati pesta besar-besaran. Ini perkataan Yesus. Artinya apa? Yesus akan merayakan nanti bersama dengan barang siapa yang mau meninggalkan segala sesuatu untuk menggenapi atau melakukan apa yang dia inginkan dalam hidup. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
perhatikan. Mengundang banyak orang. Jemaat tahu, saya percaya jemaat sangat mengerti. Namanya mengundang banyak orang. Pasti namanya diundang, kita mengetahui atau mengenal orang-orang yang kita undang, bukan? Minimal mengetahui siapa yang akan kita undang. Dan kita kenal pula siapa yang kita undang. Kalau kita tidak kenal, minimal mengetahui. Kalau kita punya acara besar, ini bicara konteks perjamuan besar, raja. Orang yang kaya, terkenal, apalagi raja, pasti dikenal masyarakatnya, diketahui masyarakatnya, seperti Pak Presiden Jokowi kalau mengadakan perjamuan besar, pasti orang-orang mengetahui. Mengundang banyak orang. Oke, tamu undangan. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya yang buat pekerjaan, yang membuat perjamuan acara besar-besaran, menyuruh hambanya, ini orang kaya, ya, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, berarti mengajak, sebab segala sesuatu sudah siap. Yesus menyingkapkan ini bagi kita jemaat, bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan perjamuan besar sekarang ini. Beliau sedang mempersiapkan perjamuan besar di sorga. Kita akan pesta dengan Dia. Tapi mereka yang menolak akan firman-Nya, yang acuh, yang hanya ingin mementingkan diri sendiri atau mengejar urusan-urusan duniawi yang memikat dirinya akan hal itu dan membuat dia bahagia terhadap itu sehingga dia berdalih dari Tuhan, dia tidak akan menikmati perjamuan itu. Ini benar dalam nama Yesus. Tuhanku dan Tuhanmu sedang mempersiapkan pesta besar. Kita akan merayakannya. Ini Yesus buka rahasia. Saya baca. Sudah siap. Nanti tinggal tayangnya. Haleluya. Menjelang saya ulangi, ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Begitu diundang ke perjamuan besar tadi itu, mereka meminta maaf. Atas apa? Yang pertama, berkata kepadanya, aku telah membeli ladang. Aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi nggak bisa datang. Karena urusan apa? Ladang. Ladang itu bicara apa? Harta bendawi, duniawi, yang lebih memikat dirinya daripada pesta perjamuan anak domba yang besar. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lebuk kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Urusan lembu kebiri, dia punya 5 pasang. Itu lembu dan ladang, itu bicara harta bendawi atau aset.
Berbeda dulu sekarang. Sekarang deposit uang langsung di rekening. Tapi dulu depositnya adalah bendawi. Apa seperti tanah atau ladang atau ternak. Terus yang ketiga, orang ketiga nih. Ya. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Masa bulan Maduka ini, kalau bahasa sekarang, bersenang-senang, happy. Lebih baik aku happy dulu. Dulu sebelum menikah, rohania minta ampun. Sesudah menikah, ampun-ampun. Tuhan sudah di belakang. Karena udah kaget menikmati kekayaan dari pasangan. Atau apapun itu. Karena pasangan. Katanya kan aku baru kawin. Jangan sampai karena pasangan kita juga meninggalkan Tuhan. Perkuat iman kita. Bertahanlah. Menangkan pasangan kita. Saya lanjut. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Para undangan yang dikenal, para tamu undangan yang terhormat, yang punya harta tadi, punya lembu, punya ladang, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya, yang mengejar materi, urusan perkara duniawi. Ini para undangan dikategorikan adalah umat Tuhan. Tapi mereka menolak. Mereka tidak mau. Apakah tidak ada orang Kristen didapati? Yesus tentunya tahu. Atau umat kepunyaan beliau tahu. Bahwa mereka meninggal imannya hanya karena urusan duniawi. Bayangkan, ini fakta. Dulu miskin mencari Tuhan. Sudah kaya lupa Tuhan. Aku udah beli ladang. Aku udah beli lembu. Aku udah kawin. Aku mau memperbaiki ekonomi. Aku udah dapat jodohku. Aku sekarang happy, senang. Akhirnya Tuhan sudah diabaikan. Ini umat Tuhan. Jangan sampai membelakangi dia. Terlena dengan kesenangan-kesenangan itu. Lalu kita menolak perjamuan yang besar yang telah Yesus sediakan. Rugi sendiri. Memang belum terlihat sekarang. Kita terlena dengan keadaan yang wow di dunia ini. Padahal sudah dia siapkan yang sangat-sangat istimewa. Ini janji Tuhan loh. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu di sana. Tinggal menunggu waktunya. Kita akan menikmati. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ini adalah orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak diperhitungkan,
orang-orang yang diremehkan, strata sosial sangat rendah, tidak disentuh. Orang-orang kaya yang berduit hanya mau menikmati hasil ladangnya dan ternaknya, kekayaannya, tapi tidak peduli mau tahu dengan kebutuhan orang-orang yang tak diperhitungkan. Mulai mereka eksklusivisme diri, menutup diri akan hal itu. Lalu Yesus mengundang orang-orang yang tak diperhitungkan itu, yang tak berharga di mata manusia. Tetapi Alkitab mencatat, mereka mau diundang. Yayasan Lazarus milik kita adalah yayasan menampung orang-orang miskin, melayani orang-orang susah, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, pengamen, pengemis, waria. Kemarin waria di yayasan kita meninggal dunia. Tapi puji Tuhan, Injil sudah didengarnya. Mereka ada tinggal di pinggir-pinggir rel kereta. Jadi dibangunkan rumah mereka ini, orang-orang miskin ini, pengamen, pengemis, dan segala macam yang sakit-sakit, baik fisik maupun mental, jiwa. Mereka tidak punya rumah, jemaat. Dibangunkanlah rumah-rumah itu bagi mereka. Nanti kami akan fotokan, videokan, untuk kami akan kirimkan ke jemaat. Setelah vaksin kedua saya, nanti itu rumah-rumah yang dibangun. Dibangun sendiri tanpa donatur siapa-siapa, keluarkan kocek sendiri. Tetapi mereka mau menerima Injil. Jangan sampai kita terlena karena kita berduit banyak atau sibuk dengan urusan duniawi, cari duit terus. Tapi akhirnya tidak, atau membelakangi itu. Seperti contoh Lukas 14. Di sini bukan bicara salahnya mencari duit, enggak. Mereka menolak. Saya lanjut ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan. Tadi hanya orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, datang. Orang buta, sekarang udah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, ya, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Bayangkan. Aku ini orang Kristen, sudah dengar Injil sejak kecil. Aku udah selamat. Aku akan masuk dalam kerajaan sorga. Nggak ada ayat untuk itu. Aku akan menikmati perjamuan pesta besar dengan anak domba Allah. Tidak mungkin, Alkitab yang bilang. Yang diundang itu tidak akan menikmati jamuannya. Karena mereka menolak, membelakangi Tuhan. Demi kepentingan urusan kesenangan dirinya sendiri. Sekian firman Tuhan. Tidak panjang lebar. Kiranya ini nancep, kiranya ini dapat kita serap bersama-sama. Pendek, tapi tidak mudah. Kita berjuang bersama-sama. Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Beliau sedang persiapkan pesta perjamuan besar. Saya percaya itu. Kita akan pergi ke sana bersama-sama.
kita akan menikmati bersama-sama. Amin. Yang mau katakan amin. Ayo, yang mau berjuang. Jangan sampai tergantikan dia hanya karena urusan-urusan. Tuhan tidak menyalahkan mereka punya lembu. Tuhan tidak menyalahkan mereka punya sapi. Tuhan tidak menyalahkan mereka punya ladang. Tuhan tidak menyalahkan Anda dan saya bekerja cari uang. Enggak, Tuhan enggak melarang itu. Yang salah dan keliru. Karena kita obsesinya di situ. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Atau membelakangi beliau. Jangan sampai itu terlewatkan bagi kita jemaat Tuhan. Tuhan masih mengundang kita sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Tuhan, untuk Tuhan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini kami anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan kembali kepada Tuhan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Jenny berdoa untuk firman Tuhan. Setelah itu Bu Yuni mohon berdoa syafaat apa yang Tuhan taruh di hati Bu Yuni. Silakan Jenny. Oke, mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Bapak untuk malam hari yang luar biasa yang telah Engkau berikan ke dalam hati kami, sehingga kami dapat mampu untuk datang ke mencari Engkau. Bukan kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh ya Bapak, bahwa setiap diri kami semakin mendekat dalam Engkau. Taruhkanlah hati-Mu dan pikiran-Mu di dalam diri kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang kerinduan hati-Mu dan apa yang Kau pikirkan ya Bapak. Biar Kau yang Kau pikirkan itu menjadi visi misi dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapak, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, karena telah memilih kami dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Sungguh ya Bapak, berkati kami dengan roh kasih-Mu, sehingga kami dapat belajar untuk mengasihi satu sama lain ya Bapak. Dan mampukan kami, agar kami dapat mampu berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini menjadi rema yang Kau taruhkan di dalam hati kami, sehingga kami mengerti ya Bapak, apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam hidup kami ya Bapak. Dan mampukan kami ya Bapak, mampukan kami. Jangan biarkan ya Bapak, harta duniawi atau apapun itu ya Bapak, itu menjauhkan kami dari-Mu ya Bapak. Tapi berkati kami dengan roh yang semakin haus dan lapar akan Engkau. Berkati kami dengan roh yang bergairah di dalam Engkau ya Bapak. Dan berkati kami dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau. Sehingga melalui kehidupan kami,
itu terpancar akan kasih-Mu yang akan memberkati orang sekitar kami ya Bapak. Yang akan menjadi garam dan terang bagi orang sekitar kami. Bapak, sungguh ya Bapak, hanya satu yang kami minta ya Bapak. Jamailah hati kami ya Bapak. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami. Agar kami semakin mengerti lebih dalam di dalam Engkau ya Bapak. Berkati kami dengan roh kerinduan yang mendalam di dalam Engkau ya Bapak. Sehingga kami dapat ya Bapak untuk mencari Engkau. Jangan biarkan ya Bapak hal duniawi apapun ya Bapak menjauhkan kami darimu ya Bapak. Kami tidak mau ya Bapak. Karena kami tahu ketika kami menjauh darimu ya Bapak, kebinasaan yang akan kami dapat ya Bapak. Sungguh kami tidak mau ya Bapak. Ajarilah kami semakin mengerti dan mengerti lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Buatlah kami mengerti juga ya Bapak, bahwa kasih-Mu itu ya Bapak, tidak kami dapati di dunia ini ya Bapak. Kasih-Mu yang dimana Engkau mengorbankan diri di atas kayu salib. Untuk kami yang tidak layak ya Bapak. Untuk kami yang berdosa ini, untuk kami yang terputih, Engkau layakkan ya Bapak, Engkau bebaskan, Engkau pulihkan ya Bapak. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu ya Bapak. Ajarilah kami untuk mengerti dan menghargai sebuah kasih-Mu dan pengorbanan-Mu ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala kedurhakaan ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala kesombongan dan keangkuhan ya Bapak. Jauhkan kami dari kepintaran kami ya Bapak. Dan beritahulah kepada kami ya Bapak, bahwa kami ini bukan apa-apa tanpa Engkau ya Bapak. Berkati kami dengan roh kerendahan hati kami ya Bapak. Berkati hidup kami dengan kerendahan hati ya Bapak. Seumpama ya Bapak, sebuah keset yang diinjak-injak ya Bapak. Ajar kami mengerti ya Bapak. Agar kesombongan, keangkuhan, kedengkian apapun tidak berkuasa di dalam diri kami ya Bapak. Bapak, berkati kami dengan urapan-Mu setiap harinya ya Bapak. Urapi kami ya Bapak dengan kuasa-Mu ya Bapak. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di atas diri kami ya Bapak. Curahkanlah kuasa kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam diri kami semua ya Bapak. Dan Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya, berdaulat di atas setiap kehidupan kami ya Bapak. Berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak. Dan pulihkanlah hidup kami. Bawalah hidup kami ya Bapak. Mengalami terobosan di dalam Engkau. Mengalami pemulihan di dalam Engkau. Amen. Dan iman yang semakin dibangkitkan ya Bapak. Dan kepercayaan semakin lebih di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus berserah di dalam Engkau ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus mengandalkan-Mu ya Bapak. Jadikan kami teladan seperti Engkau Bapak yang teladan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, firman-Mu pada malam hari ini adalah firman yang untuk memerdekakan kami ya Bapak. Amin. Amin. Dan kami percaya benih yang akan jatuh pada malam hari ini, benih akan jatuh di tanah yang subur ya Bapak. Yang akan membentuk setiap diri kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, Allah Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Ajar kami juga mengasihi sesama kami ya Bapa. Bukti cinta kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan memberi kasih kepada orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang putus pengharapan akan kehidupan ini Tuhan.
Jamah setiap hati mereka, Tuhan. Merdekakan setiap hati mereka, Tuhan. Sentuh hati mereka yang kehilangan pengharapan akan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas firman yang Kau taburkan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami sanggup hanya mendengar firman-Mu, tapi tidak dapat melakukannya. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, pakai kami di dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya terfokus kepada masalah kehidupan kami. Yes. Tapi kami mau dengan segala keterbatasan kami, Tuhan, kami mau juga menebarkan kasih kepada sesama kami, ya Bapak. Agar firman-Mu tersampaikan sampai ke ujung bumi, Tuhan. Tuhan, jadikan kami alat-Mu, Tuhan. Buat kami yang terbeban, yang punya masalah apapun di dalam setiap kehidupannya, ya Tuhan. Engkau ambil alih segala permasalahan di dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami, ya Bapak, yang dalam pergumulan. Engkau hiburkan setiap mereka. Apapun permasalahan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, Engkau ada, Tuhan. Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu tidak henti-hentinya, Tuhan. Melalui KJK Overseas ini, Engkau memperlebar kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Kami mau itu, Tuhan. Yes. Kami merindukan hal itu, Tuhan. Mulailah dengan hati kami yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk memperbesar kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami bersama-sama, Tuhan. Dari segala kekurangan kami, Engkau mencukupkan kami, supaya kami mampu melebarkan kerajaan-Mu, Tuhan. Yang kami minta daripada-Mu, Tuhan, satukan setiap kami, satukan hati setiap kami, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari kami dulu, Tuhan, sehingga kami bisa menebarkan kasih lagi, semakin lebar, dan semakin lebar, Tuhan. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu saja, Tuhan Yesus. Siapapun kami, Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami sibuk hanya memikirkan diri kami masing-masing. Jangan kami sibuk hanya memikirkan permasalahan kehidupan kami masing-masing. Karena kami percaya apapun permasalahan kehidupan kami masing-masing, Engkau telah ambil alih itu, Tuhan. Haleluya. Dan kami percayakan hal itu, Tuhan Yesus. Kami hanya mau melihat kemuliaan-Mu saja tanpa di dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami berteriak, Tuhan, Tuhan, di mana Engkau sesungguhnya, Engkau begitu dekat kami rasakan, Tuhan. Ajar kami mulai bisa menyentuh hati-Mu, Tuhan. Ajar kami mulai bisa menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan. Kami tidak mau lagi melihat persoalan-persoalan apapun di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sanggup membela kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Allah Roh Kudus.
Kau yang memberkati keluarga Kak Beni dan Mbak Ririn Tuhan. Jadikan Kak Beni dan Mbak Ririn panutan di dalam setiap kehidupan kami, terpancar kasih-Mu di dalam setiap kehidupannya, sehingga kami bisa melangkah bersama-sama Tuhan. Apapun yang dirindukan oleh Kak Beni dan Mbak Ririn Tuhan, Engkau lebih mengetahuinya. Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan. Apapun kerinduannya, dengarkan Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mengandalkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, jangan biarkan kami menjadi yang terakhir Tuhan, tapi kami mau menjadi yang terdahulu. Engkau panggil Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapak. Kami adalah antrian yang terdepan di dalam setiap apapun dalam perjamuan-Mu nantinya Tuhan. Haleluya. Itu yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Teguhkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau ada di dalam perjamuan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus, itu yang kerinduan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk berpengharapan kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau undangan perjamuan anak domba Allah ada pada kami. Kami tidak mau menyibukkan hati kami lagi dengan kesibukan-kesibukan duniawi Tuhan. Walaupun kami sekarang masih hidup di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya apabila kami telah mencari kerajaan-Mu, maka apapun yang kami itu adalah Engkau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat apapun yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan, tambahin kami Tuhan dengan kasih setia yang daripada-Mu. Curahkan di dalam setiap keluarga kami ya Bapa, kemenangan yang daripada-Mu. Curahkan di dalam setiap keluarga kami Tuhan yang saling mengasihi satu dengan lain. Berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai ibu, berkati suami-suami kami, berkati anak-anak kami ya Bapak. Sehingga terang kemuliaan-Mu terpancar mulai dari kami sendiri ya Bapak. Mulai dari keluarga kecil kami ya Bapak. Kami merindukan hal itu ya Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Engkau saja Tuhan. Mulailah itu Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami Tuhan. Tapi apapun yang kami minta Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu saja Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Karena Engkau Allah yang bukan kami yang mengatur, tapi Engkau yang mengatur segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kini malam-Mu semakin larut Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mau beristirahat. Di dalam setiap istirahat kami, Engkau juga ada menerangi sinar kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari kami lihat cahaya kemuliaan-Mu lagi, Tuhan. Haleluya, terpuji. Kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan, jangan lalukan firman yang kami dengarkan tadi Tuhan berlalu begitu saja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga,
Kami juga memberikan shalom, kami juga memberikan berkat untuk bangsa-bangsa kami ya Bapak. Di mana kami berdiri, Engkau memberkati setiap bangsa-bangsa. Amin. Engkau yang memberi hikmat kebijaksanaan untuk pemerintahan di mana bumi yang kami injak ini Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapak. Kami memberkatinya ya Bapak. Agar berkat yang daripadamu sampai mengalir ke seluruh penjuru dunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tutup bungkus setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Mari angkat tangan. Terima berkat dari Bapa kita di surga. Segala pujian bagi Bapa. Beliau yang telah melimpahkan kasih-Nya pada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan kesetiaan Roh Kudus yang terus menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Malah berkat ini, segala ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati.